Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'. Ikhwati fillah rahimakumullah. Pertama sekali mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun kondisi yang kita lalui. Semuanya kita masih berada di bawah naungan karunia dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan alhamdulillahi ala kulli hal. Salawat beriring salam kita kirimkan buat arwah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita kepada jalan yang benar ini. Pada kesempatan kali ini kita dipercayakan untuk menyampaikan sebuah kajian yang berjudul atau bertemakan tatkala iman itu lemah. Dalam sebuah asar kita mendapatkan al-imanu qaulun wa amalun yazid wa yanqus. Iman itu adalah perkataan dan perbuatan, dia bertambah dan berkurang. Jadi yang dikatakan iman itu adalah diucapkan dengan lidah, kemudian dibenarkan dengan hati dan terbukti dengan amal perbuatan. Tidak bisa kita mengatakan saya beriman, kemudian mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sementara di dalam hatinya tidak ada pengakuan yang sebenarnya, hanya tinggal di mulut, atau di hatinya juga membenarkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dia mengatakan beriman di dalam hatinya dan juga dalam perkataannya, namun tidak terbukti keluar dengan amal perbuatan. Ya, dia mengaku seorang muslim, bersyahadat, mengaku beriman, tetapi dia tidak sholat, tidak mematuhi aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga imannya ini adalah iman yang palsu atau iddia, mengaku-ngaku saja. Kemudian selanjutnya dikatakan yazid wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Ya. Dia bisa naik dan bisa turun, fluktuasi. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan al-imanu yazid wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan, dan berkurang dengan kemaksiatan. Maka apabila kita amalan kita baik, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala banyak, maka berarti iman kita lagi naik. Tetapi ketika ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala menurun, apalagi sampai melakukan perbuatan dosa, nauzubillah, summa nauzubillah, ini berarti iman kita lagi kurang. Kemudian di dalam asar yang lain dikatakan bahwasanya al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Qila lahu, ya, hadis ini diriwayatkan oleh salah seorang sahabat, kemudian ditanyakan kepada dia, wa ma ziyadatuhu wa ma nuqsanuhu, bagaimana bertambahnya iman itu dan bagaimana berkurangnya. Ya. Kemudian dijelaskan bahwasanya idza dzakarnahu wa khashinahu fadzalika ziyadatuhu. Apabila kita ingat tentang iman itu dan kita mengkhawatirkan keimanan kita tersebut, maka itu berarti iman kita lagi bertambah. Kalau kita masih mengingat tentang iman, adakah saya ini beriman atau tidak, atau naikkah atau turunkah iman saya sekarang, maka berarti imannya lagi naik. Wa idza ghafalna wa nasina wa dhayya'na fadzalika nuqsanuhu. Apabila kita lalai, kita lupa, kita menyia-nyiakannya, itu berarti imannya lagi kurang. Ikhwati fillah rahimakumullah. Oleh karena itu yang pertama sekali yang harus kita sadari di dalam masalah ini terlebih dahulu adalah tentang kesadaran kita. Apakah iman kita ini lagi bertambah atau berkurang? Apakah kita ini beriman atau tidak beriman? Kita mengkhawatirkan tentang keimanan kita ini, ya, jangan-jangan tergores, jangan-jangan hilang dari diri kita, nauzubillah summa nauzubillah.
Selagi ada rasa khawatir seperti itu, maka semakin banyak rasa khawatir dan kecemasannya, artinya imannya semakin bertambah. Tetapi kalau dia lalai, dia nyantai saja, beriman tak beriman terserahlah gitu, dia tidak pernah memeriksa hatinya, maka artinya imannya di sini lagi mengalami keparahan atau musibah besar ini. Oleh karena itu ikhwati fillah, dengan kajian seperti ini ada timbul perasaan bahwa apakah saya ini beriman atau tidak. Apakah iman saya ini adalah iman yang benar atau tidak. Dan kita khawatir apakah iman kita ini diterima oleh Allah atau tidak, maka itu artinya insya Allah iman kita dalam kondisi baik atau dia bertambah. Tetapi kalau kita santai saja, lalai saja, ya, tidak memikirkan hal itu, maka na'udzubillah, ya dikhawatirkan kita lagi tidak beriman. Selanjutnya ikhwati fillah, sebagaimana di hadis yang kita bacakan tadi, bahwasanya iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berkurang karena kemaksiatan kita, maka kita juga bisa mengukur dari segi ini. Apabila kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya pada waktu itu kita lagi beriman. Dan apabila kita berkurang ketaatan kita, nauzubillah, apalagi sampai melakukan kemaksiatan, maka berarti iman kita lagi hilang. Oleh karena itu, Rasulullah SAW juga mengatakan dalam hadis yang lain, tidaklah berzina seorang mukmin ketika dia berzina itu dia beriman. Ya, la yazni seorang beriman tidak akan mungkin berzina. Kemudian kemudian juga di dalam hadis kelanjutan hadisnya dikatakan, dan tidaklah mencuri seorang mukmin ketika dia mencuri itu dia lagi beriman. Kemudian apakah orang yang berzina kemudian orang yang beriman, orang yang mencuri itu dia berarti tidak ada imannya? Bukan tidak ada iman sama sekali, ya, atau bukan berarti dia menjadi kafir, keluar dari agama Islam, tetapi imannya ketika itu lagi rendah atau lagi berkurang sekali sehingga dia mampu terjatuh kepada kemaksiatan. Oleh karena itu ikhwati fillah rahimakumullah, setiap kejahatan, setiap kemungkaran, setiap dosa yang kita lakukan itu penyebabnya adalah kerendahan atau kekurangan iman kita, kelemahan iman kita, dan kalau kita perturutkan terus maka dia akan semakin lemah dan semakin berkurang. Maka orang mukmin itu sebagaimana kata Rasulullah, yazidu yanqus, imannya naik dan turun, bertambah dan berkurang, ya. Maka sebagaimana selanjutnya dikatakan bahwa dia akan bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Demi menjaga keimanan ini, maka tugas kita selaku mukmin adalah memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menghindarkan diri dari segala dosa. Dan batas paling minim adalah keimanan seseorang itu dia mampu melaksanakan segala yang menjadi kewajibannya yang paling penting, ya, hal-hal yang wajib seperti sholat 5 waktu sehari semalam, puasa di bulan Ramadan, kemudian dia mampu berzakat ketika dia sudah wajib berzakat, dan dia mau dan berusaha untuk pergi haji ketika dia sudah mampu. Kemudian yang wajib-wajib, ya, hal yang wajib-wajib bagi dia laksanakan, maka insya Allah dia sudah berada pada batas iman yang dibenarkan. Dan juga dia jauhi segala larangan Allah, ya. Dan masalah larangan ini mesti dihentikan sehenti-hentinya, besar dan kecilnya, ya. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, dikhawatirkan, ya, ketika iman itu sudah sampai kepada titik nadir jatuh kepada kemaksiatan, nah ini berarti dia sudah melampaui batas minimal, ya. Yazidu yanqus, bertambah dan berkurang, artinya boleh saja iman seorang mukmin itu bertambah dan berkurang dengan syarat dia tidak sampai meninggalkan yang wajib dan tidak sampai melaksanakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas kita pada saat ini adalah memeriksa diri kita, kenapa iman kita itu sampai turun, ya.
sampai turunnya tadi itu adalah karena adanya dosa-dosa yang kita lakukan, kemudian adanya kewajiban-kewajiban yang kita lalaikan. Dalam istilah lain, ya, kondisi iman yang lagi turun ini disebut dengan futur, ya, futur, melemah, ya, melemah dan terwujud kepada keamalan kita sehari-hari. Kenapa seorang mukmin yang imannya kuat dan tegar, maka pasti dengan otomatis dia juga akan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibuktikan dengan amal, bukan dengan mulut saja atau dengan hati saja, tetapi kepada amal sebagaimana kita jelaskan tadi itu. Qaulun wa amal, yang dinamakan dengan iman itu perkataan dan amal. Sekarang kita lihat apa penyebabnya orang jatuh kepada kefuturan atau rendahnya iman. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga mengatakan, ya, bahwasanya innal quluba la tasda, hati itu berkarat kama yasdaul hadid, sebagaimana dia berkaratnya besi. Kemudian sahabatnya mendengar hal itu bertanya kepada Rasulullah, "Wa ma jila'uha ya Rasulullah?" Bagaimana caranya untuk membersihkannya wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, "Zikrul maut, tilawatul Quran wa zikrul maut." Ya, untuk membersihkan hati itu adalah dengan mentilawahkan Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadaburinya, kemudian mengamalkannya, kemudian memperbanyak mengingat tentang kematian. Inilah yang bisa membersihkan hati. Dan kalau hati kita bersih, maka insya Allah iman kita juga akan menjadi kuat. Maka tempatnya iman ini terlebih dahulu yang perlu kita bersihkan, ya, yang perlu kita jauhkan dari karat-karatnya, seperti besi agar dia tetap mengkilat dan bersih, kita gosok terus agar dia tidak berkarat. Dan cara menggosok hati itu biar tidak berkarat adalah dengan memperbanyak tilawatul Quran dan memperbanyak zikrul maut, mengingat kematian.